Happy Sunday everyone, welcome back to GRC Online Service. Kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan ini. Kiranya Sobat GRC dapat terus melihat karya Tuhan dan menikmati anugerah-Nya dalam kehidupan kita hari demi hari. Ada informasi penting yang perlu kita perhatikan, yaitu pada tanggal 29 hingga 30 Oktober 2020, EE Indonesia akan mengadakan acara Nasional EE4J Conference. Untuk info lebih lanjut beserta jadwal-jadwal acara, Sobat GRC bisa mengunjungi Instagram di @ee4gen. Sekian info yang bisa saya sampaikan. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Evangelis Christian Riff. Beliau adalah Music Director di GRC Online Service. Oleh karena itu, mari kita menyambut firman Tuhan hari ini dengan penuh sukacita. Saya mengundang kita semua untuk mengarahkan hati dan pikiran kita dan mengakui bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus akan menyertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amin. Mari pada saat ini saya mengundang kita bersama dengan orang percaya, kita ikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Let's lift up our voice and praise Jesus together. Let us sing. Who makes the sun to rise, bring the earth new life in every being? Jesus, it is you. Who turns the day to night and watches me as I begin to dream? Jesus, it is you. Who brings me food from my table? Who cares for all of my needs? Who walks the road with me, has grown with me through all that I have been? Jesus, it is you. Jesus, it is you. So I lift my hands, I bring my soul, all of my days, all of my rights, all of my wrongs, I offer my life here and beyond to the one thing true. Jesus, it is you. Who sees my brokenness, carries me when I'm frail and weak? Jesus, it is you.
calms the storm to rest when I am overwhelmed and cannot speak. Jesus, it is you who wears my guilt on his shoulders, who holds my heart in his hands, who takes my thoughts and fears and hangs among the arms of Calvary. Jesus, it is you. Jesus, it is you. I lift my hands, I bring my soul, all of my days, all of my rights, all of my wrongs. I offer my life here and beyond to the one thing true. Jesus, it is you. Come on, let's lift up our hands. Sing it louder. So I lift my hands and I bring my soul, all of my days, all of my rights, all of my wrongs. I offer my life here and beyond to the one thing true. Jesus, it is you. So I lift my hand, I bring my soul, all of my days, all of my rights, all of my wrongs. I offer my life here and beyond to the one thing true. Jesus, it is you. Benar Bapa, ketika kami hidup di dalam-Mu, kami memiliki pengharapan dan kepastian. Terima kasih Yesus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kemuliaan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku menutupnya, namun semuanya tak dapat
berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kemuliaan dan kuasa-Mu. Tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, Kekuatanku. Come on, let's sing it louder. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, My source of hope is Christ alone. Tuhan, pada hari ini kami datang dengan segala kelemahan, dengan segala keberdosaan kami. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami memohon pengampunan daripada-Mu atas apa yang kami perbuat di dalam kami menjalani hidup kami. Kami mohon pengampunan dan kami percaya anugerah Tuhan itu nyata di atas setiap kami. Siapkan hati kami Tuhan, buka pikiran kami, buka hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Bukan cuma mendengar, tapi kami mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Tolong setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara. Minggu lalu kita udah belajar tentang mengapa penting untuk kita mengetahui tujuan hidup kita. Dan apa tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita adalah soal memuliakan Dia dan menikmati Dia. Dan pada hari ini, untuk mencapai tujuan kita itu perlu rencana. Ya, hari ini kita akan bahas soal rencana Tuhan. Rencana Tuhan di dalam hidup setiap kita. Saudara, saya bertanya ke beberapa orang mengenai apa itu rencana Tuhan. Dan pada umumnya orang-orang menjawab, rencana Tuhan adalah soal apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup saya. Tuhan ingin saya menjadi apa? Nah, ketika kita bahas soal Tuhan ingin saya menjadi apa, itu adalah soal panggilan hidup. Itu adalah soal God's calling atau vocation. Hari ini kita nggak akan bahas soal God's calling. Kita nggak akan bahas soal panggilan hidup, tapi kita akan bahas soal rencana Tuhan. Jadi apa itu rencana Tuhan? Saudara, rencana sendiri secara definisi itu artinya ini. A detailed proposal for doing or achieving something. Garis bawahi kata detail proposal. Sebuah rancangan yang teliti, yang detail. Saudara, saya yakin setiap kita itu punya blueprint terhadap hidup kita sendiri. Kita punya rancangan terhadap hidup kita. Yang pada umumnya, setiap kita sebelum 25 tahun udah punya pekerjaan yang tetap. Udah punya pemasukan yang tetap. Sebelum umur 30, kita inginnya sudah bisa cicil rumah. Sudah bisa cicil kendaraan sendiri. Sebelum 35 kita harus sudah memikirkan untuk menikah, membangun keluarga, memiliki anak. Sebelum usia 55 kalau bisa anak-anak udah pada gede. Jadi udah pada mandiri sehingga kita sebagai orang tua aman. Dan pada usia 60 kita bisa pensiun dengan nyaman, dengan tenang sembari kita melayani Tuhan.
Tetapi saudara, di dalam rancangan manusia, itu ternyata di dalam perjalanannya ada tidak sesuainya. Bahkan ada yang berbanding terbalik dengan rencana manusia. Itu rencana manusia. Gimana dengan rencana Tuhan? Apa sih rencana Tuhan? Rencana Tuhan secara definisi sama, a detailed proposal for doing or achieving something that never fail. Yes. Rencana Tuhan itu tidak pernah dan tidak akan gagal, saudara. Nah, hari ini kita mau sama-sama lihat sebuah peristiwa besar di dalam perjanjian lama. Bagaimana Tuhan itu berencana secara detail, secara terinci ketika menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sebuah kisah yang semua kita pasti tahu di dalam Keluaran pasal 13 ayat 17 hingga pasal 14 ayat 31. Saya mau ajak setiap kita baca bagian terakhir dari pasal 14, yaitu ayat 30 dan 31, saudara. Keluaran pasal 14 ayat 30 dan 31. Demikian firman Tuhan. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Saudara, kita melihat di sini sebuah resolusi. Kalau dalam sebuah plot cerita, di akhir itu adalah resolusi yang happy ending. Kita mengetahui di posisi kita saat ini ketika membaca teks ini, yaitu endingnya adalah happy. Endingnya adalah klimaks. Tetapi saudara, apakah orang Israel tahu ending ini sebelum menjalaninya? Apakah akan semudah itu ketika menjalani perjalanan ini? Ketika kita di posisi bangsa Israel? Enggak. Orang Israel itu berjalan bermodalkan sebuah pengharapan bahwa mereka dibawa keluar dari perbudakan Mesir menuju ke tanah perjanjian. Mereka dibebaskan, tetapi ketika mereka melangkah keluar dari Mesir, jalan yang harus mereka tempuh mereka nggak tahu, saudara. Kapan mereka tahu? Ketika mereka menjalaninya step by step, momen demi momen bersama dengan Tuhan. Dan melalui peristiwa besar ini, hari ini kita mau melihat prinsip-prinsip apa dalam menjalani dan memahami rencana Tuhan dalam hidup setiap kita, saudara. Prinsip yang pertama yaitu rencana Tuhan adalah untuk kebaikan setiap kita. God's plan for our goodness. Saudara, peristiwa besar sebelumnya, sebelum peristiwa ini yang di pasal 13 adalah 10 tulah. Itu peristiwa besar, 10 kejadian besar yang Tuhan rancangkan, yang Tuhan lakukan, yang Tuhan tunjukkan kepada Firaun dan bangsa Mesir. Akhirnya mereka bisa bebas dari perbudakan di Mesir melalui tulah yang klimaks. Tulah yang ke-10, putra sulung mati. Tetapi ternyata itu kan bukan endingnya, saudara. Mereka sudah bebas dari Mesir, sekarang menuju perjalanan ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Gimana plan Tuhan? Plan Tuhan kita baca di ayat 17. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Tebrau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Saudara, manusia, bangsa Israel juga selalu inginnya sesuatu yang cepat, langsung, to the point, instan, hemat biaya, dan hasilnya maksimal. Setiap kita pasti pengen seperti itu. Tapi manusia itu nggak bisa melihat ke depan. Sama seperti bangsa Israel nggak bisa melihat ke depan secara jelas. Memprediksi bisa. Tapi melihat secara jelas apa yang akan terjadi ke depan nggak bisa. Tuhan bisa. Tuhan bisa melihat ke depan. Makanya Tuhan siapkan untuk memutar, melewati jalan yang memutar untuk mempersiapkan bangsa Israel. Yang unik adalah di ayat 18b, saudara. Saudara bisa baca ya. Dengan siap sedia berperang,
dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Orang Israel baru keluar dari perbudakan, mental budak. Tapi mereka merasa mereka siap berperang untuk menghadapi bangsa Filistin yang mereka sebenarnya nggak tahu seperti apa. Mereka merasa mereka bisa. Tuhan tahu kelemahan bangsa Israel, saudara. Sehingga Tuhan siapkan, memutuskan yang terbaik dengan cara memutar sambil mempersiapkan. Tapi justru kadang manusia itu merasa, saya lebih tahu diri saya sendiri. Saya lebih tahu diri saya sendiri. Kita melihat ya tadi di ayat 18, dengan siap sedia berperang. Saudara, kita nggak usah ngomong ketika ini baru keluar dari Mesir ya, baru jalan pertama. Di dalam Bilangan 13, ketika bangsa Israel ini udah berjalan puluhan tahun di padang gurun, di Bilangan 13 itu Tuhan suruh untuk kirim 12 pengintai, mengintai Kanaan. Ketika diintai, apa yang terjadi, saudara? 10 orang gentar. Kenapa? Karena bangsa Filistin seperti raksasa. Orang enak itu seperti raksasa. Hanya 2 orang yang yakin bahwa Tuhan akan menolong, yaitu Yosua dan Kaleb. Itu udah puluhan tahun dilewatin jalan. Ternyata mereka pun belum siap. Tapi justru di awal ini mereka dengan pede, dengan siap sedia berperang. Bangsa Israel berjalan dari tanah Mesir. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kacamata kita dengan kacamata Tuhan itu beda. Kadang menurut kita yang baik itu yang gini, yang baik itu yang begitu. Tetapi belum tentu di dalam kacamata Tuhan. Yang pasti apa? Kacamata Tuhan lebih baik daripada kacamata kita. Karena dia bisa melihat ke depan semuanya di dalam rancangan dia yang detail dan tidak pernah gagal, saudara. So, pegang prinsip ini, yaitu bahwa rencana Tuhan itu adalah untuk kebaikan setiap kita. Rencana Tuhan pasti lebih baik daripada rencana kita. Prinsip yang kedua, rencana Tuhan di dalamnya selalu ada penyertaan Tuhan. Di dalam rencana Tuhan ada penyertaan Tuhan. Menjalani rencana Tuhan, saudara, bukan berarti ia lepas tangan. Tapi justru ia berperan aktif di dalam setiap rancangannya. Dia siapin detailnya dari rencananya, termasuk tuntunannya, termasuk penyertaannya. Ayat 18, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar. Allah menuntun bangsa itu. Dalam bentuk apa tuntunannya? Ayat 21-22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan, untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api, untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ayat 22. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api ada pada waktu malam di depan bangsa itu. Perhatikan, dengan tidak beralih penyertaan Tuhan. Saudaraku, lewati padang gurun itu bukan hal yang enak. Siang panas-panasnya luar biasa, malam dingin-dinginnya luar biasa. Tapi Tuhan menuntun. Tuhan di dalam rencananya menyertai umatnya. So, penyertaan Tuhan itu tidak sama dengan kenyamanan, saudara. Jalan di padang gurun gak enak. Tapi di sana ada penyertaan Tuhan ketika kita jalan bersama dengan Dia. So, jangan khawatir. Jangan khawatir ketika kita jalani hidup kita bersama dengan Tuhan di dalam penyertaannya. Oh, berarti kita tenang-tenang aja sekarang. Enak dong di dalam rencana Tuhan. Kita jalannya mulus. Tapi rencana Tuhan nggak akan semulus seperti yang kita bayangkan. Saya udah bilang tadi di awal bahwa penyertaan itu nggak sama dengan kenyamanan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam konflik. Kalau dalam sebuah film, dalam sebuah alur cerita itu depan ada yang namanya eksposisi, kemudian ini masuk ke dalam krisis dan menuju klimaks, saudara. Dan semuanya ini ada di dalam rencana Tuhan. Mulai 14 ayat 4 sampai ayat 9. Hati Fir'aun itu keras, saudara. Hati Fir'aun keras sehingga kenapa? Ia menyesal. Ia menyesal melepaskan buruh yang sedemikian banyaknya. Budak yang sedemikian banyaknya, ratusan ribu orang. Itu aset yang sangat berharga, saudara. Apalagi budak dianggap zaman dulu itu bisa dipakai seenaknya. Mati pun gak peduli. Itu aset yang berharga untuk membangun kota Mesir. Tenaga kerja bebas dipakai. Sehingga hati Firaun keras, menyesal
Dia kejar balik. Dia siapin 600 kereta yang terpilih, ayat 7. Kereta Mesir, lengkap dengan perwiranya. Ayat 9, adapun orang Mesir, segala kuda, kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu berkemah di tepi laut, dan seterusnya. Ini semua di dalam rancangan Tuhan, saudara. Gimana respon bangsa Israel ketika ada di dalam krisis ini? Ayat 10 sampai 12. Ketika Firaun telah dekat, Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ayat 11. Mereka berkata kepada Musa, apa karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Saudara, saya nggak tahu ya. Ketika saya di posisi bangsa Israel pada saat itu, mungkin juga saya melakukan seperti apa yang bangsa Israel lakukan. Ketakutan, mengeluh, bahkan sampai keluar kalimat yang sangat sarkas seperti itu. Apa nggak ada kuburan lagi di Mesir sampai kami mesti mati di sini? Ketika jalan mentok, depan laut, belakang tentara Mesir, nggak bisa mundur, nggak bisa maju, saudara. Itu situasi yang sangat krisis, situasi yang sangat mencekam. Saya yakin dan percaya Musa juga pusing di dalam hatinya, saudara. Walaupun di ayat 13, ayat 14 dia itu meyakinkan bangsa Israel, jangan gentar, jangan takut, sebab Tuhan yang akan berperang untuk kamu, kamu akan diam saja. Tapi di dalam hatinya pasti gentar. Kenapa? Karena dia nggak ada jalan. Dia nggak jalan. Sampai Tuhan sendiri yang suruh dia jalan. Di ayat 15, kenapa kamu berseru-seru? Suruh Israel berangkat. Dan seterusnya. Orang Israel ketika keluar dari tanah Mesir dengan yakin, dengan mantap akan penyertaan Tuhan. Karena udah lihat tuh 10 tulah di belakang, saudara. Tapi ketika sampai di tantangan kali ini, kayaknya 10 tulah yang kemarin itu kurang spektakuler deh. Untuk membuktikan bahwa yang mereka pegang itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka dikepung dari depan, dari belakang. Saudara, saya mau bilang apa? Gampang bagi kita pegang janji Tuhan ketika kondisi kita baik-baik saja. Gampang bagi kita percaya janji Tuhan, mengamini janji Tuhan ketika kondisi kita baik. Tapi ketika kondisi kita tidak baik, pertanyaan yang muncul di setiap kita adalah, apakah ini rencana Tuhan? Apakah ini rencana Tuhan yang tidak mungkin gagal? Muncul keluhan-keluhan seperti yang dilakukan bangsa Israel. Dari ayat 10 sampai ayat 12. Mulai ada pertanyaan, is it God's plan? Is it God's plan? Kalau benar ini rencana Tuhan, kenapa begini yang terjadi? Kenapa nggak begitu yang terjadi? Ketika kita ngomong kenapa begini bukan begitu, di situ justru keakuan kita diuji. Kenapa begini yang terjadi? Di luar ekspektasiku. Kenapa nggak begitu yang terjadi? Seperti yang aku ekspektasikan. Justru di situ, kok nggak seperti plan saya sih? Seharusnya apa yang kita lakukan ketika kita dalam kondisi seperti ini, saudara? Apa yang harus kita tanyakan sebagai orang Kristen yang bertumbuh, orang Kristen yang dewasa? Seharusnya kita bertanya, bagaimana Allah dimuliakan ketika kondisiku seperti ini? Bagaimana Tuhan dipermuliakan ketika kondisiku sedang suram? Bagaimana saya bisa menikmati Tuhan ketika kondisi saya seperti ini? Di dalam titik terendah dalam hidup, dalam titik nadir. Seharusnya itu yang menjadi pertanyaan kita. Maka itu akan sinkron dengan tujuan hidup kita yang kita bahas minggu lalu. Apa? Memuliakan Tuhan dan menikmati Dia. Di dalam kondisi sulit, mari kita tanyakan bagaimana nama Tuhan dipermuliakan dalam situasi yang gak gampang. Bagaimana saya bisa menikmati Tuhan dalam situasi rendah.
Dan prinsip yang ketiga, saudara, God's plan, rencana Tuhan adalah ultimatnya kepada kemuliaan Tuhan. God's plan, God's glory. Dalam benak bangsa Israel, mereka ketika terancam situasi depan mentok, belakang mentok, itu adalah saya nggak bisa bebas, saya akan mati. Bagi bangsa Israel, kebebasan mereka, kebebasan saya itu yang utama. Makanya mereka bisa berpikir begitu. Padahal dalam kacamata Tuhan selalu diulang-ulang di bagian ini ya, di ayat 4. Saya baca. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku. Ayat 17. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, kereta dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. 18. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun. Di dalam rencana Tuhan, tujuan ultimatnya adalah kemuliaan Dia. Sedangkan kita yang terlibat di dalam rencana Tuhan adalah sarana untuk kita memperlihatkan kemuliaan Tuhan. Untuk kita bisa menikmati itu, saudara. Tentu kebebasan orang Israel akan tetap dirasakan. Namun yang utama bukan itu. Yang utama karya Tuhan dalam rencananya, yaitu kemuliaannya dinyatakan melalui pembebasan mereka dari hal yang spektakuler. Bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan, saudara? Dalam kisah ini nggak main-main. Laut dikuras, saudara. Itu laut. Bisa kering, orang bisa jalan di tengah-tengahnya. Peristiwa yang besar dan bukan main-main. Mengapa seolah-olah semua pintu ditutup? Supaya kemuliaan Tuhan di situ dinyatakan. Supaya kuasanya di situ dinyatakan, saudara. Hingga di kemudian hari, kisah ini menjadi suatu peristiwa yang legend yang terus-menerus diulang untuk mengingatkan bangsa Israel tentang apa yang Tuhan sudah lakukan. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, yang membawa engkau menyeberangi laut. Sebuah kisah yang menjadi kesaksian iman yang nyata bagi orang Israel untuk menjalani hidup di hari-hari ke depan. Saudara, Roma 8 ayat 28. Paulus bilang begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Apa maksudnya segala sesuatu? Segala sesuatu adalah termasuk yang baik menurut kita, termasuk yang tidak baik menurut kita. Tuhan bekerja di dalam itu semua untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. So, Tuhan itu pegang kendali penuh karena Dia itu plannernya. Dia tahu segala detail yang Dia buat. Apa yang harus kita lakukan? Bersandar penuh sama Dia. Bersandar penuh kepada Tuhan. Saudara, kita seringnya ya bersandar penuh sama Tuhan ketika udah gak ada jalan lain. Kita jadikan penyandaran diri yang penuh kepada Tuhan itu sebagai pilihan terakhir. Bukan jadi senjata pamungkas, bukan. Tapi pilihan terakhir ketika gak ada pilihan lain. Seharusnya bersandar penuh sama Tuhan itu menjadi prime option kita. Pilihan utama kita di dalam kita melakukan segala sesuatu. Maka bersandar penuh kepada Tuhan bukan akan sekedar menjadi kata-kata yang klise. Ketika kita menjadikan penyandaran diri penuh ini menjadi pilihan utama dalam kita melangkah, dalam kita menjalani rencana Tuhan. Bersandar penuh sama Dia. Dan yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Lihat penyertaan Tuhan dalam hidupmu, saudara. Mungkin juga saudara sedang mengalami masa-masa hidup, fase-fase dalam kehidupan seperti ketika bangsa Israel kejepit. Depan gak bisa jalan, belakang gak bisa mundur. Saudara, lihat penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Engkau bisa hidup sampai titik ini, di belakangnya apa kalau bukan penyertaan Tuhan?
didata, dirinci, nanti kita akan terkagum-kagum. Ternyata pimpinan Tuhan selama ini sampai titik saya sekarang itu adalah semua penyertaan Dia. Itu akan menjadi keyakinan bagi setiap kita melihat ke depan. Kita nggak akan ragu kalau ikut Tuhan, saudara. Jadi rencana Tuhan dalam hidupmu apa? Jadi rencana Tuhan dalam hidupku apa? Ini bukan panggilan, ini adalah soal rencana Tuhan. Kita adalah orang-orang yang udah percaya. Ketika kita udah percaya, kita itu ada di dalam rencana Tuhan. Mungkin di dalam perjalanan ada kebingungan. Tapi ingat, patokan utamanya adalah tujuan hidup kita, yaitu kemuliaan Dia dan menikmati Dia. Saya sampai di satu kesimpulan, saudara, ketika ditanya, apa rencana Tuhan dalam hidupmu? Saya sampai di satu kesimpulan bahwa kita itu nggak perlu tahu. Yang penting, kita jalani hidup kita langkah demi langkah, momen demi momen bersama dengan Tuhan. So, what is God's plan in your life? It's not about the destination. Kenapa? Karena tujuannya kita udah tahu. Ketika kita udah ikut Tuhan, percaya Tuhan, kita akan berelasi dengan Dia di dalam dunia dan di dalam kekekalan nantinya. Bukan lagi soal tujuan, tetapi adalah soal your journey with God. God's plan in your life, it's not about the destination, but it's about our journey with God. Jalani hidupmu. Nikmati perjalanan hidupmu momen demi momen dalam kehidupan bersama dengan Tuhan, saudara. Saya nggak bilang setiap kita hidup go with the flow aja. Saya nggak bilang begitu. Udah ikut aja rencana Tuhan, karena itu bukan soal tujuannya. Yang penting perjalanannya, nikmati perjalanan sama Tuhan. Bukan itu. Kita tetap harus buat plan dalam kehidupan kita, saudara. Kita tetap harus punya plan, kita bertanggung jawab atas hidup kita tata hidup kita. Tapi penting bagi kita untuk dinamis, untuk adaptif, dan untuk peka terhadap rencana Tuhan. Kenapa, saudara? Karena ketika kita merancangkan segala sesuatu, kita ini orang berdosa yang udah diselamatkan. Tapi kita masih hidup di dunia yang korup oleh dosa ini. Sehingga seringkali rencana yang kita rancangkan bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi untuk kemuliaan kita. Bukan untuk menikmati Tuhan, tapi untuk menikmati diri saya sendiri. Sehingga di dalam kita merancang, kita itu harus senantiasa mau peka, mau dinamis bergerak untuk kita adjust terus sama rencananya Tuhan. Karena itu semua akan dibuka satu demi satu di dalam momen-momen dalam hidupmu. Sehingga engkau semakin dewasa, bertumbuh, berjalan bersama dengan Tuhan. Prinsipnya pegang bahwa rencana Tuhan adalah untuk kebaikanmu. Di dalam rencana Tuhan ada penyertaannya. Dan di dalam rencana Tuhan, tujuan ultimatnya adalah kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini, yang mengajarkan kami untuk memahami rencana Tuhan dalam setiap momen di dalam kehidupan yang kami lewati bersama dengan Tuhan. Di dalam memahami rencana Tuhan ada penyertaan Tuhan yang tidak beralih dalam hidup kami itu, Tuhan. Kami bersyukur dan biarlah kami senantiasa punya tujuan yang ultimat di dalam hidup setiap kami, yaitu memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan saja. Kami bersyukur untuk kesempatan hari ini kami boleh dengar firman Tuhan. Mari kita arahkan hati kita kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan, saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. God bless.